ini agak sedikit sulit untuk menunjukkan impact-nya sebenarnya. Ya kalau yang aku baca ya, Kufra ini lebih ke initiate untuk mecahin weakness point aja. Namun Brody ini berani loh. Serius, Brody itu hero yang bisa dibilang paling gampang di-kill sama Yves. Karena escape-nya dia tuh bukan dash. Ya dia harus punya target buat dia ngedash ke belakang. Betul. Jadi kayak ketika nggak ada apa-apa, tiba-tiba reload manipulation tuh udah susah. Harus buang spell. Iya, Tapi dia harus berani ya. kepaduk gitu lah ya ceritanya, kepaduk ke belakang. Kepaduk, nah itu bahasanya. Tadi saya lagi cari tuh udah di mulut tapi nggak keluar. Kepaduk. Kamus ternyata ya. baru ini. Iya, kepaduk ke belakang. Soalnya memang ya dibutuhkan. Iya, iya. Gak ada escape mechanism dan gak ada Matilda. Benar. Pintar dari Omega adalah nge-ban Matilda. Matilda, Angela ya ini dua hero yang bisa nyelamatin sebetulnya ya. Dan sebenarnya bandnya udah bagus banget. Tapi ya aku percaya sih Skylar bisa positioning lebih bagus lagi. Setuju. Oke, ini adalah game terakhir untuk tim RRQ dan juga tim Omega. Nasib dari Omega tergantung dari game ini. Tapi Benar. kalau RRQ nasibnya udah terang, nasibnya Tergaransi. Udah Nasib terjamin baik. auto upper deh kalau nggak salah. Iya, auto upper. Oke. Iya. Kita lihat aja ini adalah Indonesia melawan Filipina. dan mari kita dukung bersama-sama Indo Pride, mana suaranya? Yeay! Dan di kolom komentar sapu komentar-komentar negatif dengan bendera merah putih. Merah putih ya, benderanya jangan bendera yang lain. Tolong ditutup-tutup itu kata-kata negatif karena Bude ngajak kalian untuk mendukung perwakilan Indonesia RRQ. Game kedua seharusnya ini bakal jadi game yang cukup tricky untuk RRQ, nggak akan Yes. seperti game yang pertama tadi. Mereka menang dengan sangat meyakinkan dari awal sampai akhir snowballing. Kali ini Finn yang menggunakan Grok dan Masya-nya ditaruh di XP laner. Betul, tapi ada Pakito yang muncul ya sebagai XP laner untuk menjawab posisi dari Masya. Karena Pakito ini skillnya banyak. Oke. Jadi bisa untuk ngejawab Masya walaupun nggak 100%. Tapi ini gerakan awal udah keluar. R7 sampai harus join ke area mid lane melihat pergerakan dari Omega yang begitu mengerikan di area river. Rebutan Little Wanderer, tapi sayangnya RRQ harus kehilangan Little Wanderer yang pertama. Iya. Nggak di retry, Albert masih ada retry. Karinanya yang mendapatkan Little Wanderer-nya mungkin dari segi positioning lebih ahead Karinanya. Dan kalau untuk ngelihat matchup R7 melawan Renzio ini, Renzio-nya harus berhati-hati sih. Pakito gampang banget ke garuk di bagian atas 2 versus 1 situation. Wow, dari Kelra di area top lane gak mau dikasih free space. Tapi tengok, Chanu di area atas, bouncing ball dikeluarkan. Finn tersendat-sendat untuk kembali ke arah belakang. Harus sampai recall dan melepaskan coveran para teman-temannya. Sementara Ryzen, dia nyebrang langsung sendirian ke area bottom lane. Di area atas ada Albert yang juga nyebrang. Saling memirroring satu sama lain. Pergerakan yang sedikit mirip dari kedua jungler dua tim ini. Iya, iya, dan ini memang yang harus dilakukan sama Albert Budi. Karena kalau ditabrakin, susah sebenarnya tabrakin Karina kalau posisinya apalagi pakai link gitu Ya. kan. Jadi ya ini udah menjadi pilihan yang sangat tepat sih. Mirroring aja, Mirroring. hindarin aja. Dan dari RRQ pun, R7 di area bottom lane dia masih bisa nahan. Renzio-nya farming dengan nyaman terus menerus, tapi tengok Turtle berada di area bottom lane, semua mulai bergerak ke arah Turtle Pit. Nah, kedua tim melakukan setup, tapi tampaknya kalau lihat dari situasi ini, Albert, hampir mendapatkan steal turtle, tetapi untuk turtle yang pertama berhasil diamankan Ryzen. Albert semua mundur, Oh, Hero no. Manipulation Dibuka dengan adanya Clay yang nggak bisa bertahan lagi. Sprint sudah di pop up, tapi Clay harus tumbang. R7 sendirian ngegaruk karena Renzio-nya mulai hantam-menghantam. Dan sendirian R7 dilawan sekampung oleh Omega dan harus terkapar di Oh, no. belakang. Tapi itu udah pilihan yang harus dilakukan sih. At least Iya. Gamble ngedapetin satu lah untuk nyawanya dia. Tapi sayangnya backup dari Omega lebih cepat. Dan nggak cuma itu, rupanya dari sisi buff-nya juga di-rate oleh Omega. Iya, iya, ini kerugian besar sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ juga. Karena ya kita tahu lah tadi mau coba steal turtle nggak dapet, buffnya ditabrak, itu wah rugi banget sih jujur. terlalu gambling mungkin dari RRQ mungkin, tapi mau nggak mau mereka akhirnya decide dan kadang-kadang gambling berhasil, kadang juga enggak. Jangan lupa buat teman-teman yang lagi nonton keseruannya juga pakai promo Grab, langsung scan QR code-nya atau gunakan kode MSCXGrab dan dapatkan diskon sampai dengan 20.000. Ngasih gue diskon dapat pulsa pula. Bisa sampai ketinggalan. Dan kayaknya RRQ agak sedikit ketinggalan dari segi point kill dan juga net worth. Tapi dikit banget sih. Mereka pun gak panik. Mereka gak ngelakuin desperate move. Gerakannya juga masih santuy. Ini kayak
udah diperhitungkan juga dari segi match up-nya. Mereka harus lebih bermain cerdik Ya, untuk harus early. sabar sih. Harus lebih sabar dulu karena hero dia banyak nih kena counter. Sebenarnya kalau kita mundurin sedikit sampai turtle tadi, aku bilangnya lebih ke RRQ lebih greedy sih tadi. Lebih dia gambling yang sebenarnya persenannya tuh lebih unggul di lawannya gitu. kurang wise bisa dibilang jadinya ya. Cuman oke, nggak masalah, masih tertinggal kurang dari 1000, berarti sebenarnya masih punya banyak peluang buat tim Indonesia mengembalikan keadaan. Tinggal kalau aku lihat juga mereka kontrol temponya cukup baik, nggak mau terlalu kemakan pace-nya dari Omega. Dan kita lihat nih ritme permainan, akankah ada kontes lagi? Cuman kayaknya RRQ belajar dari first turtle, mereka lebih memilih untuk mundur. Ya, sadar betul bahwa damage yang mereka berikan nggak akan cukup untuk melakukan kontes. Dari segi setup juga lebih susah untuk RRQC. Mereka menghindari peperangan di arah yang tidak bisa mereka menangkan. Oke. Dari Skylar, farming dengan nyaman di area atas, tapi berhadapan dengan Kelra yang dua-duanya kayak dibiarin gitu aja. Iya betul banget. Dan Grok dari Vin ini selalu ngasih informasi yang penting gitu loh. Dia selalu ada di tempat Oh, Omega ini mau melakukan rotasi. baru dibilang dibiarin ya, ternyata enggak. Omega mulai melakukan pressure ke area top lane, menyadari bahwa kalau Skylar sampai jadinya lebih cepat dibanding Kelra, bahayanya udah sampai tingkat teratas. Parah. Ninu. Iya benar. Dan buat teman-teman kalian juga jangan mau ketinggalan, ada apa nih Bude? Tentu aja ada Transformer Pass. Kalian tinggal login dari tanggal 11 sampai 13. Selesaikan questnya. Claim Transformer Pass. Gunakan Transformer Pass buat draw hadiah menarik. Skin baru, efek recall, terus battle Wow. emote. Pokoknya jangan lewatin ya Mobile Legends Bang Bang dan MLBB X Transformers. Deng 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 deng. Piu, piu, piu. Gitu ya. Ada bunyinya. Ada sound effect-nya. Cuman Ada oke, sound effect. kembali ke Land of Dawn ini Omega masih leading dalam ekonomi 2000, RRQ Hoshi tertinggal. Dengan adanya Link, dengan adanya Cecilion, nggak menjadi masalah, nggak terlalu takut kalau memang harus dibawa ke arah late Chaknu. game. Nah, kita Chaknu. lihat. Oh, Chaknu dari belakang langsung ke arah Clay. Clay tidak bisa bertahan lama, crossbow tank pecah dan langsung memakan satu korban, yaitu Clay yang harus tumbang kedua kalinya di game kedua kali ini. Ya gimana ya, sprint dari Clay juga gak bisa menyelamatkannya ketika Kelra udah terbang. Udah, iya. Weakness point-nya udah pecah semua. Cuman aku nggak nyangka sih, Chaknu berani banget ngebahas di situ. Dia lama loh. Dia ngebahas di dekat inner turret di tengah tadi tuh lama. Lama banget dan teman-temannya pasti di call untuk datang ke tengah dan akhirnya dapetin satu Clay. Rapi sih sebenarnya dari Omega di game kedua kayak terasa beda banget sih sama game pertama. Wow. Ya, mereka kayak udah bisa membaca juga pola permainan dari tim RRQ. Sementara dari tim Omega bermain tarik ulur manis banget. 3 turtle objektif netral yang diambil oleh Omega itu ngeboost dari segi net worth. 3.300, 3 poin kill di menit yang ke-7. Tapi bukan berarti RRQC ketinggalan jauh. Mereka masih bisa farming, mereka masih bisa walaupun ketinggalannya tuh banyak objektif, tapi net worth-nya nggak sejauh itu loh. Iya paling nggak dari segi hero-nya masih bisa match up nantinya Bude. Karena adanya Cecilion walaupun adanya one-one. Dan semangat RRQ, kalian juga semangat ya buat ngikutin MSC Pass yang lagi berlangsung. Bisa ngedapetin hadiah eksklusif. Ada skin baru partial loh MSC Yes. ini. Terus ada graffiti-nya juga. Tapi di tengah sini, Sang Winkle sendiri buka maju ke area depan. R7 bersama dengan Pecah. Finn memberikan damage yang besar. Dan Kelra dengan ada crossbow tank terbang dari belakang. Nyaris saja menjadi korban. Dan Skylar masih bisa selamat, belum ada korban jiwa selain Max. Gila. Hanya Max yang menjadi korban. Hanya satu member saja, dan untungnya buat tim RRQ itu adalah teman-teman dari Omega. Dan ini kalau dilihat dari keadaannya, RRQ masih sedikit tertekan, cuman mereka juga masih compose, mereka masih tetap bisa sabar, nggak mau kemakan. Lihat goldnya, 3 member itu dari Omega. Yang berarti damage outputnya otomatis memang diunggulkan ke arah Omega. Itulah alasan mengapa RRQ Hoshi juga nggak mau terlalu overextend, nggak mau terlalu melakukan setup. Apalagi sebentar lagi Lord akan hadir. Yes, tapi dari tim RRQ Hoshi mereka lagi menahan-nahan juga tetap Yes, farming. yes. Dan kalian nggak usah nahan untuk ikut MSC Live Carnival. Bisa ngedapetin banyak hadiah dan ada uang tunai. Buruan buka TikTok, buruan kasih dukungan untuk tim Indonesia yang lagi beradu. Mau kalian joget, mau bikin jedak-jeduk, Apapun. apapun. Tunjukkan kreativitas dengan hashtag
Yang pastinya We- Indo Pride, We on MSC, We on MSC, dan dan Supremacy. Supremacy. Untuk di bagian bawah Renzio dan juga Albert memberikan informasi. Oh, Albert tampaknya harus recall secara terpaksa. Dan ini adalah informasi di mana Omega bisa komit ke arah Lord. RRQ, Finn dan kawan-kawan harus... Oh, Albert. Sekarang berani banget. Dia mau melakukan kontes terhadap Oh my Lord God. yang gak bisa didapatkan. Tema Soblet untuk kabur pulang. Dang Ding Duk Sir Clay juga hampir saja menjadi korban. Ditinggal sendirian di arah depan R7. Wow. Harus menjadi pengalihan isu supaya core yang dimiliki bisa selamat. Oh, ya gila itu gambling yang... Tapi selamat. Albert udah ngitung. Iya. Albertnya selamat dan siapa yang menyangka dengan darah seperti itu ada orang, ada manusia yang masih mau gambling di Lord. Albert doang. Ya, tapi kalau kita lihat dari segi item nih, Karina masih bermain dengan full defense ya. Ya. Sepertinya mau ke arah Winter Truncheon mungkin adanya satu magical damage tambahan walaupun dikit banget memang efeknya, tapi itu udah sangat membantu. Dan kalau kita melihat memang match up dari Albert sendiri itu untuk manjangin lane agak sulit. Dimana Renzio dengan Pakitonya dia membuat defense item hanya mengandalkan satu Bloodlust untuk offense-nya. Ini yang membuat Link Albert susah banget geraknya. Tapi sementara kalau kita menunggu Cecilion dari Clay juga, mungkin ketika udah item keempat nantinya, itu bisa banget untuk menjadi damage dealer atau tumpuan bagi teman-teman dari RRQ. Rocknya mendapatkan satu dan Renzio menjadi korban dan Lordnya masih hajar di bagian atas, Bude. Ya, sulit untuk disapu tapi tengok udah terbang dari crossbow Osteng milik Kelra. Berusaha untuk melawan defense RRQ sehingga ingin melepaskan ini fiturnya, sementara Albert di arah lini samping muncul memberikan damage. Tapi tengok dari Omega juga mereka nggak mau extend lebih lagi setelah kehilangan Renzio. Iya, ini sebenarnya kehilangannya satu member satu persatu gini, ini yang dibutuhkan RRQ Hoshi. Memang Ya. kesannya nggak banyak, cuman lihat ekonominya masih tertinggal 5.000, hampir udah 6.000 bahkan deh. Dan mungkin buat kalian yang nggak mau ketinggalan juga, nggak mau tertinggal, kalian langsung aja ikut event dalam game Skin Transformers. Yap, jadi buruan lakukan draw dari tanggal 24 ke bulan lalu sampai nanti tanggal 7 bulan 7 buat ngedapetin hadiah menarik. Pokoknya Transformer X Mobile Legends Bang Bang. Nih kalau Keren sih skinnya. 10 kali summon aja udah dapat skin tuh ya, Grimlock. Wah, Skin Roger ya. Skin Rogernya ya, oke. Ini yang asik-asik nih kelihatan nih di depan nih. Tapi Omega harusnya nggak bakal komit ketika Wen-Wennya jauh. Karena tanpa adanya Wen-Wen, mereka sulit untuk menjangkau Clay yang ada di arah belakang dan juga Skylar. Iya, dan mereka nggak berani untuk ke freeze lane juga. Karena kalau seandainya dia mereka freeze lane dan ada satu aja dari RRQ yang dapat farming, itu bahaya banget sih. Yang aku suka ada dari ini sih, lebih ke arah dari one-one-nya yang masih menggunakan Wind of Nether, respect item juga, dia tahu Link masih bisa untuk ngekill dia. Sementara kalau dari itu Max kali ini bermain dengan brute force. Biar nggak ada poking-poking damage dari Albert mungkin atau dari Skylar yang cukup mengganggu, brute force adalah jawaban yang paling oke untuk Kiev. Nambah movement speed juga, nambah defense juga. Jadi secara general emang barang yang ya bisa dibilang lumayan efektif untuk seorang Eve. Untuk saat ini Lord sudah hadir. Omega lihat mereka mengontrol zoningnya dengan baik. RRQ mulai melakukan penetrasi. Ya, maju ke arah depan, sang Winclaw dibuka, Albert lagi dan lagi mengintai posisi dari arah Lord. R7 sebagai frontliner dari RRQ Hoshi, tahan badan juga. Udah dua bareng hilang dan nyaris satu lagi crossbow Osteng memecahkan Panis. dari R7, mulai dibalikin. Kelra akan menjadi korban untuk pertukaran R7. Dan ini RRQ Hoshi bisa untuk melakukan fight balasan dan yang didapatkan lebih mahal. Kematian pertama untuk Kelra. Iya, terlalu mahal, terlalu overextend dan bahkan R7 tuker Kelra ini sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman dari RRQ. Kita lihat tetapi Omega tidak berdiam diri. Mencari pelan-pelan pembukaan opening dari Kufra, dari Renzio juga. Dan untuk saat ini masih even. Omega belum berani komit ke arah Lord dan RRQ nggak mau kasih Lord secara gratis. Ya, dari RRQ tarik ulurnya manis banget. Albert maju ke area depan, bouncing ball dikeluarkan. Albert akan sedikit kewalahan. Tapi Finn datang sebagai penyelamat. Backup yang sangat cepat. Ditutup dengan adanya barrier dari Finn. Omega nggak panik pula. Mereka masih menduduki area Lord dengan sangat kuat. Pertahanan dari keduanya berasa banget. Gesekan tak bisa dihindari. Dan Lord hanya bisa menjadi saksi. Maju mundur, maju mundur. Lord
Lordnya kayaknya menurutku jadi bait juga sih. Iya, Ya. ini bisa banget ditabrak lagi sama Albertnya karena Retribution juga ready. Namun Caknunya pas banget di bagian tengah. Finn udah di area depan diputar, tapi dari Lord berhasil di-retry oleh tim Omega. Sementara Finn harus menjadi korban. Albert nyaris saja tumbang.